Oke, halo semuanya. Kali ini saya mau tebarin kartu untuk zodiak ya. Mohon maaf ada perubahan di mulai bulan April ini. Video nasihat alam semesta untuk setiap sio itu saya tiadakan karena saya sedang memenuhi beberapa permintaan dari klien saya untuk membahas zodiak di setiap bulan, dan tidak mungkin saya menambah video lagi, waktu saya tidak cukup gitu ya. Jadi video nasihat alam semesta untuk setiap sio itu diganti dengan prediksi zodiak. Oke, semoga perubahan ini membawa hal baik ya untuk kita semua di channel Jemponda ya. Dan sekali lagi saya tekankan, demi menyenangkan hati klien saya ya, saya memenuhi permintaan beberapa klien saya. Semoga kalian juga setuju ya. Oke, kali ini kita bahas zodiak Aries ya. Kita lihat sama-sama apa yang akan terjadi dengan kamu di bulan April 2021. Kita lihat sama-sama ya. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik, tapi kalau enggak artinya bukan ya, karena ini bukan personal reading, ini general. Jadi harus bijak menyikapinya. Zodiak boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, monggo silahkan konsultasi dengan Jemponda. Biaya konsultasi 2,5 juta rupiah. Oke. Yang dibutuhkan tanggal lahir, nama asli, dan foto terbaru yang natural saja. Yang penting kelihatan mata jelas, karena pas meditasi saya terawangnya lewat mata ya. Bagi kalian yang mau ambil paket konsultasi 1 tahun, silahkan ya. Keunggulannya bisa minta dibukakan lebih dari 1 kali ya, bisa 2 kali dalam sebulan kartu Belanda saya, kalau memang ada masalah yang penting ataupun yang urgent ya, seperti itu. Dan untuk biaya konsultasi 1 tahun itu 24 juta rupiah. Kalau untuk per konsultasi 2,5 juta rupiah. Seperti itu. Ini kartu Belanda saya hanya media, sebagai pendamping, sebagai pelengkap saja. Saya tetap mengutamakan intuisi saya ketika saya meramal klien saya. Jadi tidak terpaku hanya arti kartu saja. Ya, kalau saya merasakan lewat intuisi saya ada pesan, saya akan sampaikan ya. Seperti itu. Kita lihat Aries. Apa yang akan terjadi sama kamu? Kartu pertama ada kartu cincin. Ya. Kartu kedua ada kartu rubah. Seperti itu. Ingat ya, jangan terjebak dalam situasi hubungan yang tidak sehat. Jangan terbuai dengan rayuan orang, karena rubah ini bukan orang yang bisa dipercaya gitu ya. Rubah mulutnya manis, bisa meyakinkan kamu ya, tapi ketika dia sudah mendapatkan kamu, belum tentu apa yang dia janjikan itu bisa dia penuhi. Seperti itu. Kalau menanyakan tentang pekerjaan, hati-hati, mungkin ada orang yang licik ya, yang mau manfaatin kamu. Nanti kamu ada ide apa di kantor, justru dia yang mengambil. Seperti itu. Hati-hati, ada orang yang suka mengambil keuntungan. Ya, kalau kamu usaha, bisnis atau join, justru kamu harus hati-hati, karena ada orang yang mungkin mencari celah untuk mencuri sesuatu sama kamu, untuk menipu kamu, untuk nggak adil sama kamu. Artinya apa? Secara mungkin kepintaran kamu butuh orang ini, tapi orang seperti ini tidak bisa dipercaya ya. Ada kesempatan dia bisa memanipulasi kamu, bisa merugikan kamu. Jadi harus hati-hati ya. Seperti itu. Kita lihat kartu berikutnya. Tikus. Negatif, kiri kanan kartu negatif ya. Bukan 1-2 orang. Mungkin ada orang yang, beberapa orang yang mengincar kamu, ada orang yang mau mencuri sesuatu. Kartu tikus ini menggerogoti ya. Kalau kamu menanyakan tentang hubungan, entah kamu berumah tangga atau baru pacaran atau kamu baru PDKT, ada sesuatu yang membuat kamu ya, ini sangat-sangat negatif ya. Bukan orang yang bisa membuat kamu bahagia, tapi ada orang yang memanfaatin kamu, entah dalam hal hubungan, entah dalam hal senang-senang, entah dalam hal materi. Hati-hati ya.
Ada orang yang nggak tulus, ada orang yang manfaatin situasi. Ya, jangan bodoh, buka mata lebar-lebar. Bukan, ibarat kata, bukan hanya untuk dipanggil honey, sayang atau apa ya. Ya, itu kebohongan yang sebenarnya hati dia nggak punya perasaan yang tulus sama kamu. Seperti itu. Ada hal yang bisa dia dapatkan, dia bisa sayang sama kamu. Tapi kalau ketika tidak ada hal yang bisa dia dapatkan, dia bisa berlalu sama kamu. Nggak ada hal yang bagus ini, ya. Lebih baik fokus sama pekerjaan aja, sama karir ya. Seperti itu. Untuk urusan asmara saya belum melihat ada orang yang tepat untuk kamu. Kalau kamu udah terlanjur punya hubungan, wah, ini kalau pernikahan, ini pernikahan yang bermasalah, ya. Menderita hati kamu. Seperti itu, kasihan kamu. Ada yang berkhianat, bisa juga. Kesehatan jaga ya. Karena kartu tikus ini ya, kalau kamu terlalu capek ya, kamu terlalu gesit ya, kamu akan kecapean ya, kamu akan merasakan mungkin sesuatu yang nggak enak dalam tubuh kamu. Ingat satu hal ya, kartu rubah ini bisa mewakili diri kamu juga orang lain. Jadi kalau mewakili orang lain artinya kamu harus hati-hati. Tapi kalau kartu rubah atau kartu tikus ini mewakili diri kamu, kalau kamu punya niat yang nggak baik, ya, punya niat yang ibaratnya bisa merugikan orang, saya tekankan ya, kamu harus berpikir ulang. Jangan sampai kamu terjebak dalam masalah. Apalagi kalau dalam hal bisnis ya, kepercayaan itu penting. Jangan sampai kamu nggak bisa dipercaya. Peganglah kepercayaan orang. Jangan menyepelekan kepercayaan orang. Sekali kita tidak dipercaya, kamu akan menutup langkah kamu untuk mendapatkan peluang. Ya, berhati-hatilah dengan sesuatu yang ditawarkan yang menggiurkan. Takutnya apa? Kamu terjebak dan kamu mendapatkan masalah ketika kamu melakukan sesuatu yang menyimpang. Hidup ini ya jangan merugikan orang kalau kita nggak mau dirugikan. Hidup ini jangan nyubit orang kalau kita nggak mau dicubit. Ya, ada masalah yang sekarang ini bakal kamu hadapi. Kamu harus siap, ya. Kalau memang ada hal yang kamu merasa, oh saya salah, kamu harus akuin aja. Jangan menghindari gitu dari, ibaratnya, dari masalah yang kamu buat. Kamu melempar masalah ke orang lain. Jangan membuat karma buruk. Seperti itu. Oke? Dan saya lihat di sini ya, berhati-hati dalam pergaulan ya. Saya melihat mungkin pergaulan kamu tidak baik ya, tidak membawa kamu ke arah yang positif ya. Justru kamu hindari aja orang-orang yang toksik, orang-orang yang nggak membawa kamu ke hal baik. Seperti itu. Berteman tidak boleh sembarangan. Oke? Belajarlah untuk menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Ya, lebih baik mencari rezeki itu di jalan yang lurus aja. Jangan kita merugikan orang, jangan manipulasi orang. Kita lihat kartu berikutnya. Lihat ini kartu peti mati. Ya. Ada sesuatu yang kamu harus tinggalkan. Ada sesuatu yang harus kamu kubur. Akhiri. Ketika kamu mengakhiri, ketika kamu mengubur, ketika ada kematian, istilahnya ya, berarti ada keakhiran lagi. Tapi kalau kamu tetap stay di tempat yang di situ-situ aja, ya kamu gak akan mendapatkan perubahan itu. Pelan-pelan perbaiki diri kamu. Kenapa ya saya kok begini ya? Kok nggak ada hal yang dimudahkan? Kamu merasa kayak mungkin kayak dipersulit gitu ya. Seperti itu. Ujian itu bisa datang dalam bentuk apapun. Jadi kamu harus bersyukur. Setiap saat harus bersyukur. Jangan kita terbawa misalnya arus gitu ya. Jangan kita terbawa situasi yang nggak nyaman ini. Jadi kita ibaratnya susah untuk keluar dari keadaan seperti ini. Makanya harus berpositif pikiran. Lihat, waduh, kok banyak kartu negatif kamu. Hati-hati, jangan sampai kamu terlilit masalah, ya. Jangan sampai kamu difitnah orang karena ada kartu ular di sini. Takutnya apa? Orang lain yang melakukan kesalahan, kamu yang kena getahnya. Hati-hati. Dan untuk kamu yang sudah menikah, saya melihat ya, entah kamu yang berkhianat atau pasangan kamu, ya, bercabang hatinya. Seperti itu. Dan ini akan membawa masalah loh, bukan membawa kebahagiaan. Seperti itu. Ya. Ingat satu hal, kalau memang kamu tidak
mempunyai perasaan yang lebih, jangan memberi harapan ke orang ya. Cocokkan aja dengan energi kamu, karena ini bukan personal reading, jadi nggak akan cocok semua zodiak Aries ya. Kalian harus bijak gitu ya, nggak mungkin saya bisa menarik semua energi Aries ya. Oke, hati-hati pencernaan kamu, kesehatan kamu ya, ya, hati-hati. Mungkin asam lambung, mungkin ada ibaratnya nggak enak di usus kamu ya. Saya melihat ada hal yang serius yang harus kamu perhatikan gitu ya. Jadi kalau ada waktu untuk check up ya check up gitu ya, gitu. Ada sesuatu yang mungkin selama ini kamu nggak ngeh ya. Kita ngerinya apa? Ada penyakit yang mungkin sudah menggerogoti kita, yang selama ini kita nggak ambil pusing, tahu-taunya nanti ketahuannya udah parah. Nah inilah kamu harus respon ketika kamu merasakan sesuatu dalam tubuh kamu, entah signal apapun yang kamu rasakan, respon ya. Oke? Banyak bersabar di bulan ini Aries ya, karena banyak ujian hidup yang kamu dapatkan ya. Harus sabar, harus berani keluar dari lingkaran ini, harus mengatakan hal tidak ketika ada sesuatu yang kamu rasa nggak cocok nih, saya nggak mau nih. Kalau bisnis, hati-hati, kamu kayaknya dikelilingi oleh orang-orang yang nggak sepaham gitu ya, yang nggak seide gitu ya, muka dua gitu, ular, lidah bercabang ya, bisa juga dikatakan muka dua. Tikus juga orang yang suka memanfaatin, hati-hati kok gini, rubah juga ya. 4 kartu negatif. Saya harus mengatakan apa? Waspada, hati-hati, mawas diri. Jangan terpancing hal-hal yang bisa berurusan dengan yang berwajib ya. Karena ini kalau sekali terlilit ular, kamu bayangkan aja kalau kamu dililit ular, susah untuk melepaskan diri kalau kamu udah terlilit masalah ya. Mawas diri, itu yang saya tekankan di bulan April ini untuk kamu Aries. Jangan cari masalah, hindarilah ribut sama orang ya. Mungkin kamu harus banyak berbuat baik ya, supaya lepas dari semua masalah ini. Seperti itu. Kadang-kadang ada sesuatu yang mungkin melekat di diri kita yang kita nggak sadar bahwa ini nggak baik loh buat saya gitu, tapi orang nggak sadar. Dan ingat satu hal, sepandai-pandai tupai melompat, ada kalanya jatuh. Jadi jangan pernah melakukan sesuatu yang merugikan orang kalau kamu nggak mau mendapatkan karma buruk ya. Ini aja ya, rezeki kamu harus hidup prihatin ya. Karena apa? Saya nggak ngelihat ada peluang kamu untuk mendapatkan rezeki nggak terduga gitu ya. Berhemat, jangan rakus, jangan serakah, jangan menggunakan uang tidak bertanggung jawab ya. Selamat menunaikan ibadah puasa ya untuk kalian yang menjalankan puasa. Dan saya ucapkan mohon maaf lahir batin ya, mungkin ada salah-salah kata selama saya bikin video ya, dimaklumin saja gitu ya. Tak ada gading yang tak retak ya, tidak ada manusia yang nggak punya kekurangan ya. Dan sekali lagi, momen puasa ini ya, Ramadan ini, momen dimana kita bisa membina diri kita, ibarat kata mawas diri untuk melakukan hal-hal baik. Lakukanlah sekecil apapun di bulan ini, supaya kita semua mendapat berkah ya. Semua makhluk hidup mendapat berkah di bulan puasa ini ya. Menolong orang, ini saatnya untuk melakukan hal baik ya, menambah karma baik kalian, karena karma baik itulah yang bisa menolong kita. Oke? Jangan takut kekurangan ketika kita berbagi, nggak usah takut miskin ketika kita memberi ya, karena kita akan mendapatkan lebih dari itu. Sekali lagi, terima kasih banyak. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.